Badminton lovers, kita jumpa kembali dalam channel Ahmad Komari. Kali ini saya akan memberikan penjelasan seputar orang tua atlet dan anaknya atau pemain bulu tangkis yang menjadi dambaan dari orang tua. Tidak tertutup kemungkinan memang keinginan para orang tua supaya anaknya bisa menjadi juara. Oleh karena itu, berbagai sarana prasarana, fasilitas, mengambil guru privat juga dilakukan demi kemajuan prestasi sang buah hati. Nah, di sini sering di lapangan itu terlihat ada seorang anak yang sedang bertanding mengalami tekanan karena dia merasa kalau pukulan yang dilakukan salah itu orang tuanya juga tidak berkenan. Dalam bahasa yang lain bisa disebut orang tuanya juga marah-marah. Nah, hal yang demikian ini merugikan untuk kedua belah pihak, baik orang tuanya maupun atletnya itu sendiri. Bagi atlet jelas kemajuannya terhambat karena ketika bermain kurang pas, orang tuanya marah-marah. Bahkan ada yang secara ekstrim setelah pertandingan yang tahun lalu putranya ini menang dengan lawan, tetapi kali ini dengan lawan yang sama anaknya kalah, sehingga orang tua marah-marah sampai raketnya dibanting. Nah, ini anak yang masih kecil kadang-kadang tidak bisa menerima hal yang demikian itu, tapi kan tidak punya solusi untuk mengungkapkan melalui kata-kata. Oleh karena itu, saya akan memberikan pandangan pada Bapak dan Ibu serta pemirsa. Ketika Bapak Ibu menginginkan anaknya menjadi juara, itu baik. Tetapi mari kita pecahkan melalui pendekatan matematika. Di sini kami mengambil tema antara olahraga dan matematika. Ini harus sinkron. Kalau tidak sinkron, tidak bisa dianggap sebagai satu kebenaran. Nah, atlet bulu tangkis yang sedang bertanding itu kadang-kadang ketika di lapangan mengalami tekanan yang begitu berat. Lawannya sendiri cukup tangguh, penonton juga kadang-kadang mengejek, sehingga riuh gemuruh di lapangan, tepuk tangan membahana, menjadikan siswa atau atlet itu kurang nyaman. Nah, kepada Bapak Ibu, mari kita dekati. Kalau seorang anak yang bertanding ditarget harus menang, harus begini, mainnya harus bagus, itu menjadi beban pada anak itu sendiri. Dan si anak ketika bermain, ketika melakukan kesalahan, dia merasa takut nanti orang tuanya akan marah. Nah, di sini Bapak Ibu, kami menggunakan pendekatan matematika. Ada nggak kesamaan dengan olahraga bulu tangkis? Nah, kita lihat pecahan
1 dibagi 2, setengah, itu lebih besar dari 1/4, lebih besar dari 1/8. Semakin besar harapan, hasilnya akan semakin kecil. Demikian pula ketika harapan menang semakin besar, didamba-dambakan menjadi juara, nanti akan begini, itu harapan semakin besar. Harapannya kalau bisa menang akan mewakili sekolahnya, nanti harapan lagi bisa mewakili nasional, mewakili regional menuju kejuaraan dunia. Nah, pembebanan yang semacam ini itu harapannya terlalu besar, hasilnya akan kecil. Tetapi kalau harapannya itu kosong, 1 dibagi kosong itu sama dengan tak terhingga. Nah, anak ketika bermain bulu tangkis diberi beban yang berat, tentu penampilannya akan tidak maksimal. Tetapi lihat, kalau orang tuanya bisa pikiran, hati dan pikirannya 0, Mak, silakan bermain, kalah nggak apa-apa, toh kamu sedang berlatih, asal kembali saja bola, silakan saja. Nah, itu anak dalam melakukan akan lebih rileks, tidak ada beban. 1 dibagi 0 hasilnya tak terhingga. Bahkan tidak tertutup kemungkinan ketika bertanding, karena perasaannya bisa rileks, persarapannya bisa berpikir dengan jernih, otot-ototnya terkoordinasi dengan baik, sehingga kemana arah bola bisa mengejar dan memukul secara enjoy, dan bolanya terarah karena tidak ada beban. Nah, tidak tertutup kemungkinan dengan beban yang diberikan terserah kau main, bapak hanya mendoakan saja. Nah, insya Allah hasilnya akan hilang gemilang, bisa memperoleh suatu kemenangan. Bisa dicontohkan lain, 1 dibagi ini, 1 dibagi kosong akan menjadi tak terhingga. Ingat, ketika suatu saat ada badai mengenai kapal di laut, itu bagi mereka yang pandai berenang, wah, saya bisa berenang, akan bisa menepi. Tapi kondisi malam hari, nah, kemampuan manusia terbatas, berenang terus, arahnya tidak menepi, justru malah ke arah tengah. Nah, lama-lama ya capek, tenggelam, karena dia mengandalkan waktu punya kemampuan, saya bisa ini, maka hasilnya akan kecil. Tapi bapak-bapak jadi bisa melihat, bisa melihat di koran-koran anak yang selamat dari itu, ketika di kegelapan malam sudah capek, sudah pasrah, ya yang Maha Kuasa, kami hanya bisanya seperti ini, sudah berusaha tapi apa daya, monggo saya serahkan kepada yang Maha Kuasa. Nah, harapan hidupnya sudah 0, sudah dipasrahkan. Nah, ternyata tangannya bisa grewel-grewel pegang satu benda, bisa dipegang. Nah, bisa menahan. Di satu sisi, seiring berjalannya waktu, ada kapal lewat yang kebetulan bisa mendekat dan menolong. Inilah 1 dibagi 0 tadi, sudah pasrah, tidak berharapan besar. Nah, oleh karena itu, dengan logika semacam ini antara olahraga bulu tangkis dengan pendekatan matematika, bahwa jika harapan terlalu besar, hasilnya menjadi kecil. Oleh karena itu, Bapak Ibu pemirsa dan para orang tua, ketika mengantar putranya bertanding, jangan punya harapan yang terlalu besar.
relax saja. Ketika pada waktunya anak itu akan menjadi janda, ya akan jadi. Inilah suatu kesamaan antara olahraga dengan matematika. Prinsipnya sama. Demikian para pemirsa yang bisa kami sampaikan untuk memberi pencerahan pada bapak dan ibu orang tua yang ketika menunggui anaknya kadang-kadang berdebar-debar, tapi coba dinolkan harapan itu. Insya Allah hasilnya akan hilang. Sampai sini amat kemari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng supaya video terbaik berikutnya bisa menghantui pemirsa. Terima kasih.